jalan lain untuk kami boleh mendapatkan gerakan firman-Mu. Selang kami datang merendahkan diri kami, mengosongkan diri kami, menghamparkan diri kami, merasa kami tidak ada apa-apanya Tuhan, supaya kekuatan ketajaman firman-Mu, kebaikan kuasa firman-Mu bisa memulihkan kami, bisa menolong kami. Sebab selama harga diri kami pertahankan, selama ego kami, selama manusia perasaan kami yang kami tonjolkan, maka selama itulah kami tidak akan pernah berhasil mengenal Engkau dengan segala baik. Sebabnya Tuhan tolong kami, biar juga Tuhan kesempatan detik-detik firman-Mu akan disampaikan. Roh Kudus menolong kehidupan kami supaya kami bisa menyerahkan semuanya ke tangan Allah, sehingga ketika firman-Mu kami dengarkan, firman-Mu kami percaya, firman-Mu kami terima, maka segalanya Engkau selesaikan dengan segala baik Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Hamba menyerahkan diri ke tangan Tuhan. Berkati kami di tempat ini, bahkan dimanapun Tuhan, umat-Mu yang ikut live streaming, memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika ada kuasa-kuasa kegelapan, segala bentuk-bentuk pekerjaan setan yang cuma mencampuri keselamatan kami, mengganggu jalannya ibadah kami kepada pagi ini, izinkan kami panggilan atau berkuasa, kami patahkan tolak dan kami usirkan setan, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus darah Tuhan menghancurkannya, darah yang sama akan memberkati kami Tuhan. Dan yakinkan kami tidak menutup kemungkinan ketika firman-Mu kami dengarkan dan kami percaya, maka segala penyakit kami diangkat, bahkan disembuhkan Engkau Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, segala hormat, segala kepujian, kemuliaan, dan segala keagungan kembali kami alamatkan dan peruntukkan hanya kepada Tuhan, yang oleh karena anugerah, oleh karena kasih sayang daripada Tuhan, sehingga pada saat pagi siang hari ini kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan dengan hati sukacita kami menyampaikan, biarlah kiranya berkat anugerah yang dari Tuhan akan tetap memberkati kita sekalian. Dan kami sampaikan Shalom. Mari kita akan melanjutkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang terus Tuhan perdengarkan kepada kita, seperti yang sudah saya sampaikan kepada kita sekalian, di mana kitab Yohanes pasal yang ke-8 ini bicara tentang pelita emas. Ya, artinya cara Tuhan untuk kemudian membentuk, cara Tuhan untuk menyucikan, ya, cara Tuhan untuk kemudian memperlengkapi supaya kita bagaikan ranting-ranting di hadapan Tuhan, tidak menjadi ranting yang gagal berbuah, tidak menjadi ranting yang tidak memiliki sesuatu, ya, sehingga Alkitab mengatakan ketika satu pohon itu hanya ada daun, tidak ada buahnya, maka seketika Tuhan katakanlah kurang disenangkan, disenangkan dengan keadaan itu. Dan bagaimana kemudian pohon ara ketika Tuhan melihat tidak ada buah, hanya daun, maka ketika Tuhan mengutuk dan keesokan harinya menjadi kering. Dan Tuhan ingin supaya jangan sampai kemudian kita bagaikan umat Tuhan, gereja Tuhan yang hanya memiliki daun yang tampaknya subur segala macam, tetapi ketika Tuhan mengharapkan sesuatu dari kita, tetapi kita tidak menunjukkan satu buah yang bisa menyenangkan Tuhan. Sebabnya mari pada pagi siang hari Tuhan ingin supaya kita kembali memperhatikan lebih jauh firman Tuhan. Kita baca dalam kitab Yohanes pasal ke-8 ayat yang ke-1 mulai. Yohanes pasal ke-8, kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 kita baca mari. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-1. Perempuan yang itu. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah
ulang baca mari. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Yang kedapatan berbuat zina. Teruskan. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus. Mereka menempatkan perempuan di tengah-tengah, ya, hingga menjadi satu topik pembicaraan untuk dibahas, ya, menjadi satu pembahasan untuk dipersoalkan. Teruskan. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Teruskan. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Digambar, ya. Jadi di sini kita perhatikan dengan jelas, ya. Jadi ketika apa makna daripada pembacaan ini atau apa poin yang kita dapatkan dari pembacaan ini? Ketika orang Farisi mengikut Tuhan, ya, ketika para ahli Taurat yang tahu firman Tuhan mengikuti Tuhan, ya, mengikuti Tuhan, tetapi sebatas Taurat. Perhatikan baik, ya, pesan penting yang kita dapatkan saudaraku dari ayat ini adalah ketika ahli Taurat mengikuti Tuhan, tapi sebatas Taurat, ya, sehingga mereka hanya menjadi pribadi yang sibuk melihat kekurangannya orang. Ya, jadi ketika kekristenan kita, Kristen sebatas Taurat. Apa Taurat? Kebiasaan, ya, tradisi. Ya, jadi ketika ibadah kita menjadi ibadah tradisi, ibadah kebiasaan, ya, ibadah formalitas, maka kita akan terjebak dengan dosanya ahli Taurat. Sekalipun kita tahu firman Tuhan, ayatnya memang ada. Ya, artinya orang ini kan tidak asal bicara. Menurut hukum Taurat, hukum yang Musa pernah sampaikan, orang semacam ini wajib lempari batu sampai mati. Benar memang, saudara. Tapi saya mau sampaikan kepada kita sekalian, jika pengikutan kita, jika ibadah, jika kekristenan kita, ya, atau katakanlah jika penyampaian firman saya sebagai hamba Tuhan sebatas ibadah Taurat, ya, maka saya akan menjadi pribadi yang hanya menunjuk dosa jemaat tanpa solusi. Ya, ada dikatakan perempuan ini kedapatan berbuat zina. Solusinya apa? Dilempari batu, dirajam batu sampai mati. Ya, jadi ketika saudaraku ibadah kita, kekristenan kita sebatas ibadah kebiasaan, maka kita akan tahu dosanya orang, kita akan bangga dengan kelemahannya orang, tapi tanpa solusi. Ya, ini maka saya katakan tadi, mari supaya kita belajar dari hari ini menjadi anak Tuhan yang terus. Ya, kenapa kita diajar mengikuti maunya Tuhan? Ya, supaya kita belajar. Ya, dan di sini kita perhatikan dengan jelas betapa bangganya ahli Taurat, betapa bangganya ahli Alkitab, betapa bangganya orang Kristen yang bangga dengan sibuk dengan dosanya orang, sibuk dengan masalahnya orang, ya, sibuk dengan kesalahannya orang, tetapi tanpa solusi. Ya, tidak memberikan pengharapan. Sekalipun mungkin tepat, katakan begitu, sekalipun tepat, ya, orang ini berbuat dosa, tetapi ketika sesuatu diselesaikan dengan Taurat, sesuatu diselesaikan dengan kebiasaan, dengan tradisi, ibadah kita bertradisi. Saya sampaikan, sekalipun kita bolak-balik beribadah, sekalipun saya bolak-balik menyampaikan firman Tuhan, maka tidak ada solusi yang kita dapatkan di gereja. Ini poin pertama. Yang kedua, ayat ini memberikan kita kepada poin yang kedua, di mana, ya, Taurat akan dilihat berhadapan dengan Yesus, ya, sebagai kekuatan yang luar biasa. Kita baca sebentar dalam Yohanes pasal pertama, ayat yang ke-17. Yohanes pasal pertama, ayat 17 kita baca lagi. Yohanes pasal pertama, ayat yang ke-17. Ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Ini yang diomongkan oleh Taurat.
Ya, hukum Taurat itu diomongkan, disampaikan, ya, disampaikan oleh Musa. Ya, hukum Taurat itu disampaikan oleh Musa. Ulang baca mari. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, Ya, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. di mana kita dapatkan kata kasih karunia? Tuhan mengatakan begini, tidak ada kemuliaan pada engkau, tidak, aku pun tidak. Pulanglah dan jangan berbuat ini. Jadi di sini kita melihat dengan jelas di mana Tuhan tahu dosa kita, tapi memberikan kita kesempatan, memberikan kita solusi, memberikan kita kemurahan yang begitu besar. Sementara di Taurat, dia tahu dosa orang, hanya mencoba, hanya menjatuhkan dan tidak memberikan pengharapan. Ya, jadi suatu Tuhan mau mari supaya hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan ini kita sama-sama dikoreksi oleh Tuhan. Semakin sering kita beribadah, semakin banyak Alkitab kita baca, maka tinggal kita memilih. Ya, tinggal kita menyadari apakah kita seperti ahli Taurat yang tahu banyak firman Tuhan, ya, sekaligus tahu dosanya orang, dan kita sampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang semacam itu, tetapi kita tidak memberikan solusi. Ya, sehingga kita tampil menjadi orang yang suka menghakimi orang lain. Ini yang menjadi masalah. Ya, banyak kali selalu kita dapatkan semacam ini. Banyak kali kita ketemu semacam ini, tahu banyak firman Tuhan. Firman Tuhan kan mengatakan semacam ini. Ya, akhirnya tidak heran kalau ada sesama anak Tuhan pedang firman. Ya kan, ayat yang semacam ini kata saya, oh jangan salah tuh kata si B, ayat juga mengatakan semacam ini. Loh, ini juga kata saya, ini juga kata si B. Main ayat. Ya, kita pakai pedang ayat, kita berantem sehingga Iblis katakan siapalah mereka yang menang. Kita pakai ayat, Iblis bingung. Ya, jadi mari belajar supaya kemudian dalam kita mengikuti Tuhan ini kita perhatikan ibadah kita, ibadah tradisi, ibadah kebiasaan, ibadah Taurat, atau ibadah karena kasih karunia. Apa tuntutan kasih karunia? Kasih yang besar menutupi segala kekurangan, segala pelanggaran. Ya, segala pelanggaran. Jadi mari kita mulaikan hal semacam ini dari skop yang kecil. Ya, dari sekeliling di mana kita berada. Ya, kalaupun mungkin kita mengetahui kekurangan-kekurangan seseorang dan katakanlah seperti kita tertangkap basah oleh kekurangan itu, ya jangan kemudian kita bangga, kita omongkan sana sini seakan-akan kita menjadi pahlawan kesiangan. Apalagi zaman-zaman sekarang ini kan dunia di ujung jari, di samping kita dia, tapi yang diomongin kita sama orang. Ayat itu kan, misalnya kita tidak kawannya ngomong kita sama dia, tapi yang diomongkan kita sama orang lain hanya lewat WA segala macam di chattingan begitu. Ya, kita tahu, kita kira dia kawan, padahal iya kan gitu sekarang ini. Apalagi sekarang kita ini bangga dengan kata memviralkan. Kuviralkan kau ya. Ya, jadi dia teman kita bicara, ngobrol begini, kita curhat sama dia memberikan kita satu solusi seakan-akan, padahal kita tidak tahu dia ingin mensugesti kita supaya kekurangan kita dia tahu. Ternyata dia sudah share kemana-mana. Ya, dia sudah buat kemana-mana, dia kirim ke orang lain, kemudian dia update status di Facebook, dia buat status WA-nya, ya dibuat di situ di status WA itu, akhirnya aku tahu siapa kau. Kan repot ini. Ya, pas dimasukkan status WA, akhirnya aku tahu siapa kau. Di sampingnya bilang, sama siapa ini? Kalau dia ini maksud, iya kan? Itulah ketika ibadah semacam ini bukan ibadah yang membuat kita semakin baik. Ya, dengar baik. Tuhan mengatakan, ulang baca mari ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa,
Ya. tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dengan tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Ya, artinya sekalipun Tuhan tanya, tidak ada ke orang melempari engkau, tidak. Aku pun pulanglah, jangan berbuat dosa. Jadi sudah kemarin saya katakan, semakin kita beribadah, semakin banyak firman kita baca, mohonkan kemurahan Tuhan. Ya, mohonkan kemurahan Tuhan. Dan saya mau sampaikan kepada kita sekalian, bukan berarti hukum Taurat ini salah. Ya, kalau tidak ada dulu bahaya nih. Ya, coba kita baca mari Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Roma pasal 7 ayat 5 kita baca mari. Kita Roma pasal yang ke-7 ayat 5 kita baca mari. Roma pasal 7 ayat yang kelima. Ya. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, Ketika kita hidup dalam daging, hidup dalam kemanusiaan kita, hidup dengan dosa lama kita teruskan. hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat, Coba perhatikan baik. Sebab waktu kita hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh akan dosa. Iya kan? Kita tahu dosa orang, sementara kita melihat dengan secara total, akhirnya dosa itu akan terangsang. Ya, kita akan terus menjadi orang yang suka mengomongkan masalahnya orang lain. Dirangsangi. Ulang baca lagi. sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, Ya. hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat, Benar, Pak. Justru kebanyakan semacam ini, maaf saya katakan, bukan hukum Taurat salah, tetapi kebanyakan banyak kali orang ketika tahu firman Allah, malah firman digunakan menghantam orang. Iya kan? Tadi kan mestinya firman Tuhan itu menjadi solusi, bukan malah merangsang, bukan malah kemudian mendorong kita untuk sibuk dengan masalah orang lain. Ya, ketika Alkitab kita tanggapi dengan secara Taurat, secara kebiasaan, dosa keterangsang, sehingga kesempatan kita seakan-akan kita menjadi orang yang lebih hebat, orang yang lebih rohani dari orang lain, sehingga kita tidak sadar kita telah tampil menjadi hakim bagi orang lain. Ulang baca lagi. sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, Ya, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat teruskan. bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita. Dengar baik, apa anggota tubuh kita? 5 anggota tubuh. Ada mata, telinga, mulut, hidung, kulit. Itu terangsang itu. Sekalipun kita katakan, oh saya kan rohani, saya orang beribadah, tapi kita beribadah, saya menyampaikan firman sebatas Taurat, sebatas kebiasaan. Seringkali kita terganggu, mata kita terganggu oleh orang lain. Ya, telinga terganggu oleh orang lain, mulut kita terganggu dengan orang lain, terangsang itu. Sehingga seringkali itu bukan kata-kata solusi. Ya, hampir mirip kita katakan orang semacam ini wajib dilempari batu sampai mati. Perhatikan baik saudara. Ya, ketika daging itu tinggal pada kita dan kemudian daging kita ya dirangsang dengan Taurat, sekalipun kita tahu firman Allah. Ya, sehingga tidak sedikit saudara anak Tuhan semacam ini sibuk dengan masalahnya orang lain. Ya, anehnya malah rohani sama dengan ahli Taurat. Mereka bawa seorang perempuan yang kedapatan tertangkap basah sedang berbuat zina. Coba, berbuat zina kan nggak mungkin hanya satu orang. Tentu ada lawan. Jenis pertanyaan laki-lakinya mana? Iya kan?
seringkali semacam ini kita nggak sadari. Yang penting pokoknya yang ku tahu ku omongkan. Amsal mengatakan orang bebal akan mengucapkan seluruh isi hatinya tanpa memperdulikan. Ya, jadi sudah kemarin dalam kita beribadah, jangan sampai ibadah kita ibadah orang. Sibuk melihat kekurangannya orang. Sekalipun kita katakan kita tahu Alkitab kan jelas orang semacam ini wajib lemparin batu sampai memang benar. Ya kan, tetapi banyak kali kita tahu masalah, kita justru bukan jadi solusi, kita malah memperkeruh. Ya kan, manusia kita ini kan banyak jenis. Ada manusia yang tidak mau tahu, ada manusia yang sok tahu, ada manusia apa lagi? Pengen tahu, terus ya kan? Kalau manusia sebenarnya ada untung ruginya sih. Ya, ada waktunya kita menjadi orang yang tidak mau tahu. Ya, tapi ada waktunya kita juga menjadi manusia yang harus tahu. Ya, jangan tetangga kita kecurigaan, kita udah tidak tolong, kita nggak mau tahu. Kenapa? Iya kan aku orang nggak mau tahu. Ya kan kita naik kereta di samping kita. Naik kereta kita bonceng orang, jatuh dia. Udah melebak, buh gitu. Kita lewat terus. Oh ini jatuh tuh. Saya kan orang nggak mau tahu. Ya, jadi ada minus plusnya. Ada cara di mana kita harus menjadi orang yang harus tahu. Amin. Ada cara kita harus menjadi orang yang nggak semua kita harus tahu. Tapi kebanyakan manusia apa? Banyak ingin kan gitu. Apalagi kalau berbahaya itu. Oleh kayak gitu, apa yang kata mulutnya nggak pas? Dia kan, oh, baca itu, wah di kemana-mana itu. Yang di ngomong A-nya, kesal udah B, udah ini, udah kemana-mana itu. Ya kan? Udah kemana-mana itu. Ya, ada masa kita harus menjadi orang yang harus tidak tahu, tapi di sisi mana? Udah tahu kita megap-megap memang gini. Ya, bangga kita menjadi orang nggak mau tahu. Ada yang kepo amat, nggak urusannya pun diurusi. Orang sana yang ini dia yang datang. Ya, dia polisi sudah ada, dia dulu di polisi. Dia yang bikin garis polisi. Ya, jadi sudah perhatikan baik. Makanya harus belajar. Taurat itu nggak salah. Yang jadi salah adalah ketika tujuan kita di situnya. Ya, saya pernah jengkel dengan seseorang. Jengkel ya. Jadi waktu itu kami tidur satu rumah. Yang betul waktu itu mencekam rumah itu, mencekam betul rumah itu. Ya, tiba-tiba ada yang menakutkan, mengetuk-ngetuk di luar, udah ribut. Saya pun bangun, ikut bangun tetangga. Kau ini tidur? Jadi kayak gitu. Dia tidur. Terus pas selesai, besoknya kita cerita apa katanya? Ngapain ribut? Kawan ini. Iya kan? Jadi selalu harus kita perhatikan ya di mana kita harus menjadi tampil orang yang mau tahu. Ada karena kita harus menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Ya, jadi supaya kita tidak salah dalam hidup ini. Mulai baca mari. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging. Ini waktu hidup dengan daging, dengan keinginan, dengan dosa kita, dengan kelemahan kita teruskan. Hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Kita tinggal dengan dosa belum diselesaikan, dosa masih ada, sementara kita ibadah Taurat teruskan. Bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita. Teruskan. Agar kita berbuat bagimu. Terus. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan
pribadi, menjadi kehidupan, menjadi anak Tuhan Kristen, hidup bukan karena Torah. Ulang baca. Tetapi sekarang Iya. kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Teruskan. Sebab kita telah mati bagi Dia Teruskan. yang mengurung kita, Iya. sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru. Dengan baik melayani dalam keadaan bebas. Ya, tidak terikat oleh apapun. Tidak terpenjara oleh apapun. Ini perlu kita harus miliki. Ya, jadilah anak Tuhan yang bebas. Beribadah itu bebas. Jangan di sini tubuh kita, roh kita nggak tahu di mana-mana. Ya, itu ibadah Taurat. Ulang baca lagi. Tetapi sekarang, iya. kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Teruskan. Sebab kita telah mati bagi Dia Terus. yang mengurung kita. Dengarlah, yang mengurung, mengikat. Ya, jadi sekalipun kita bolak-balik beribadah, tetapi firman yang kita dengarkan tidak kita percaya, tidak kita pakai baikkan kata ajaran firman yang bisa merubah kita dengan baik. Tidak beda. Orang semacam ini akan ibadah-ibadah terpenjara, ibadah terkurung, gak bebas dia. Ya, dia bahkan ibadah itu dosa terus mempermudah. Ya, bolak-balik beribadah, yang sakit hati, yang tersinggung, ya, yang dendam, ya, yang menunggu waktu yang tepat untuk mencurahkan kejengkelan, tinggal menunggu, sekalipun dia bolak-balik beribadah. Karena apa? Ibadah Torah, ibadah kebiasaan. Banyak kita dapatkan semacam ini. Ya, banyak kita dapatkan semacam ini. Ibadah Torah. Perhatikan baik. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Teruskan. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru. Yakinkan sekurang beribadah, pastikan jadikan kita menjadi manusia baru. Tahu nggak kata manusia baru? Manusia baru bukan cuma kayak handphone diganti casing, tidak. Ya kan? Itu namanya handphone second. Tapi kalau dikatakan handphone baru, botnya pun masih baru, segelnya pun masih baru. Ya, coba bisa nggak kita yakinkan semacam itu? Setiap kita beribadah, kita pulang menjadi manusia baru. Itu tidak mudah secara logika, tetapi mampu dikerjakan karena firman. Dia mengatakan pulanglah dan jangan berbuat dosa. Itu manusia baru. Ya, Taurat kan hanya untuk menyatakan kesalahan, sekalipun tidak salah, tetapi tidak solusi. Dengar baik. Selama ibadah kita ibadah Taurat, kita akan sibuk melihat kekurangannya orang. Kita tunjukkan dosanya orang, tapi kita tidak berikan solusi kepada dia. Kita malah menekan, kita malah memperkeruh suasana, kita malah memberikan dia orang yang tidak memiliki pengharapan. Sekalipun kita bilang firman, ya, makanya miliki kerohanian semacam ini. Ada gitu, ya kan? Kenapa kau gak lemah? Iya, sakit aku. Makanya berdoa, kau kan ayat mengatakan. Berdoa, kau ayat mengatakan. Ya, ayat mengatakan, apa dosamu? Bandel kali kau pulang. Memang gak pernah beres kau. Coba gimana gitu orang mau berlaku? Ya, betulnya yang disampaikan ahli Taurat. Perempuan ini kedapatan tertangkap, bahasa sedang berbuat, tapi kan solusinya apa? Lempari batu sampai Jadi kita mesti tampil seperti perempuan. Pulanglah dan jangan berbuat dosa sejak dari, berarti dia pulang menjadi manusia
Manusia baru menjadi berkat kepada orang lain. Menyaksikan apa yang kita alami ketika firman membebaskan kita, firman melepaskan kita, firman menyucikan kita. Itu terpenting. Ya, dibanding kita bangga menjadi anak Tuhan yang lama jadi Kristen, tapi nggak jadi saksi. Ya, lama jadi Kristen, tapi nggak jadi berkat. Ya, jadi apa yang kita dengarkan pagi ini dia menjadi satu peringatan kepada kita. Ulang baca mari, ayat 6 mari. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, Ya. sebab kita telah mati bagi Dia Terus? yang menyuruh kita, Ya. sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, Terus? menurut Roh dan bukan dalam keadaan lama, menurut huruf hukum Taurat. Dengan apa? Ya, bukan dengan keadaan yang lama, bukan dengan tabiat yang lama, bukan dengan tabiat yang lama. Sekalian mau sampaikan kepada kita sekalian, hukum Taurat itu nggak ada salahnya. Tapi kalau jujur, tidak ada orang mampu menamatkan 10 hukum Taurat. Ya, yang ada malah menjadi menghakimi. Coba kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-56. Pasal 15 ayat 56 kita baca mari. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-56. Ya, Sangat mau timbul dosa, dengan baik. Sengat. Senjatanya maut itu dosa. Itu senjatanya maut. Teruskan. dan kuasa dosa yang hukum Dan kekuatannya hukum. Nah, sampai tadi orang ini kedapatan berbuat zina, tapi endingnya, akhirnya apa? Lempari batu sampai iya kan? Jadi suatu kali dalam kita beribadah, mohonkan kemurahan Tuhan. Ya, tampil seperti Yesus, belajar menjadi pribadi memiliki banyak kasih. Bukan berarti banyak kasih kemudian ya akhirnya kita menghalalkan dosanya orang. Kalau Tuhan berkata kepada perempuan ini, pulang dan jangan berbuat dosa, bukan berarti Tuhan mempunyai dengan dosa. Padahal perempuan ini lakukan begitu. Tapi ada solusinya. Solusinya apa? Kita berikan dia pengharapan, kita berikan kekuatan dia. Ulang baca mari. sangat mau timbul dosa, Ya. dan kuasa dosa yang hukum Taurat. Dengan kuasa dosa yang hukum. Orang ahli Farisi datang ikut Tuhan, tapi dasarnya karena kekuatan hukum Taurat. Kalau ibadah kita, saya katakan ibadah karena Taurat, ibadah karena kebiasaan, ibadah karena tradisi, bukan karena ibadah dengan rindu untuk Tuhan perbaiki dosa kita. Ya, tidak sedikit orang tersinggung di gereja. Melihat orang kita tersinggung, lihat pakaian orang kita tersinggung. Ya kan? Coba kalau seorang ibu-ibu hatinya belum disucikan dari beribadah, terus lihat temannya berpakaian agak sedikit bagus, pertama-tama apa yang dikerjakan? Misalnya ibu-ibu lah atau pemuda lah, kalau kemudian cewek lihat perempuan cewek pakaian agak lumayan bagus, kita nggak suka, apa pertama-tama respon orang semacam ini? Ya? Bukan. Pertama gini, ini ada orang sampingnya kan segi pertama-tama. Ini pertama-tama. Cemburu. Itu pertama-tama. Ya kan? Gak senang lihat orang itu. Gimana lah supaya bagus untuk Tuhan kan? Pertama-tama itu. Jadi ketika siriknya itu belum disucikan, Alkitabnya tahu banyak, tapi karena kebiasaan Taurat yang pertama gini. Kenapa? Dibisikkan lah. Ya, coba. Ini semacam ini dan
Saya katakan di gereja banyak semacam ini. Di sini nggak ada, karena nggak ada yang so cantik. Karena kita cantik semua. Iya, si Heri kan cantik di keluarganya, ya kan? Kan gitu. Gimana keluarga lu memuji ya? Iya kan? Itu masalah. Jadi pertama di situ, coba lihat aja ibu. Ya di pesta-pesta di mana-mana kalau lihat temannya melebihi dia, pertama di situ gini. Temannya lihat semata semuanya gini. Kenapa? Ya, itulah, dan ini kondisi beribadah sambil nyanyi. Kasih pasti melupakan. Iya. Temannya bilang, ajarilah kami ini saling cantik mengasihi. Itulah ibadah Torah, saudara, jangan main-main. Itu fakta itu. Ya, coba kita buktikan, ya, supaya kita tahu dengan jelas, ya, supaya kita perhatikan, ya, bagaimana kemudian susahnya. Coba kita baca mari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang coba 56 kalau nggak salah mari. 1 Korintus 15, ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-56. Sengat maut ialah dosa. Filipi 3 ayat 9. Filipi pasal 3 ayat yang ke-9. Ya. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, Ya. karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ulang baca mari. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Dengan apa? Tinggal dengan dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, hanya karena mentaati hukum Taurat. Ulang baca mari. Dan berada dalam dia Ya. bukan dengan kebenaranku sendiri. Siapa ini Paulus? Siapa Paulus? Yang pernah tahu firman Allah, tetapi salah satu saksi atas kematian Stefanus. Dia tahu firman, dia hebat firman, dia ahli firman, tetapi dia tidak memiliki kasih. Ulang baca mari. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, Iya. karena mentaati hukum Taurat, Karena mentaati hukum Taurat, teruskan. melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, Terus? yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yaitu anugerah, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Rom pasal 7 kita baca mari ayat yang ke 12 mari. 18. Roma pasal 7 ayat yang ke-18. Iya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, Iya. yaitu di dalam aku sebagai manusia, Sebagai daging, sebagai manusia, sebagai orang yang memiliki keinginan, teruskan. tidak ada sesuatu yang baik. Teruskan. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, Nah, ingin baik itu ingin, kerinduan untuk baik itu ada, teruskan. tetapi bukanlah berbuat apa yang baik. Teruskan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, Terus? yaitu yang baik, Iya. yang aku perbuat, Teruskan. melainkan apa yang tidak aku kehendaki, Iya. yaitu yang jahat, Iya. yang aku perbuat. Itulah Kristen Torah. Ya, itu manusia Torah. Maafkan, saya istilahkan ibadah karena kebiasaan. Mana ada orang sejahat-jahatnya orang masih ada nuraninya di titik terkecil untuk melakukan yang baik. Tapi faktanya apa? Bukan yang baik yang kau kehendaki, tetapi yang jahat. Terus saya baca mari. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku tahu, aku Teruskan. kehendaki, Teruskan. maka bukan lagi aku yang memperbuat
Ya, ini yang menjadi bahaya. Ketika dosa itu ada pada kita, sementara yang paling bahayanya ibadah kita ibadah tradisi, ibadah kebiasaan, bukan ibadah yang bisa memberikan kelepasan, bukan ibadah memberikan kebebasan. Dengarlah, ini paling bahaya semacam ini. Ya, kita masih dirundung berbagai macam dosa, banyak dosa yang kita kerjakan. Ya, sementara ibadah, kesempatan kita untuk dilepaskan dari berbagai macam ikatan dosa, kita tidak pergunakan. Itu sebabnya dengar baik. Ketika firman disampaikan semacam ini, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ya, ini sudah. Hari-hari ini kan para hamba Tuhan seperti makan sebelum malakama. Dimakan apa nih? Mati di mamanya, enggak dimakan mati di. Iya kan? Ada gitu. Kenapa itu? Kenapa enggak pakai Alkitab? Iya Om. Karena Alkitab kecil bacaannya. Jadi kalau handphone bisa zoom, dibesarkan. Oke lah. Mau tidak mau, ya, memang juga menghadapi zaman sekarang ini, walaupun tidak menjadi satu keharusan, ya, lama-lama dilegalkan, diberi kesempatan. Tapi anehnya, khotbah itu tentang salib, Tuhan tersalib, tapi di bangku diketawa. Kan gitu. Berarti handphone itu bukan buka Alkitab, update status. Itu jadi masalah kan? Kalau gini jemaat masih nampak sedikit, kalau sampai jemaat ratusan, ya. Saya pernah di satu ibadah, hampir di kiri kanan saya itu kebetulan kaum muda, ketawa-ketawa, wah, bolak-balik, wewean, yang diomongi yang aneh-aneh. Ada paling parah lagi. Paling parah sekarang ada, menurut saya itu parah. Ada yang headset bluetooth kan gak ada kabel, dia konekkan ke sininya, nonton YouTube di ibadah. Coba, ngeri-ngeri sedap. Maksudnya orangnya itu ngeri-ngeri sedap kita menasihati. Nanti kita bilang, ngapain kamu buka handphone? Bukan kita kok. Dibiarkan ketawa-tawa. Tuhan tersalib, beliau selama sabatan, tapi diketawa. Awak tegur, takut salah nggak ditegur, ngeri-ngeri sedap. Iya, coba saudara. Makanya dengar baik. Sekalipun kita ada di zaman semacam ini, seakan-akan dimudahkan. Tapi jangan karena ada kata dimudahkan, sehingga kita mengingatkan harga korban Kristus. Berarti kan bang? Sekarang lebih banyak, apalagi kalau namanya penginjilan, ibadah KKR, maafkan sekali lagi, terlalu banyak orang tidak dengar firman. Ini juga, ya, ini yang baik kalau kerjakan, tapi faktanya penjara. Ketika ibadah Taurat, ibadah tradisi, ibadah simbol, tidak kesempatan firman melepaskan. Sehingga banyak kali pulang gak berubah. Ulang baca. Ayat 20. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, jika aku melakukan yang tidak yang kukehendaki teruskan, maka bukan lagi aku yang ini membuat, lepas dari Paulus. Itu bukan aku lagi, bukan dosaku lagi, teruskan. tetapi dosa yang diam di dalam aku. Teruskan. Demikianlah aku dapat dihukum ini. Iya. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, Jika yang baik, jika perubahan datang dari hati yang paling dalam, teruskan. yang jahat itu ada padaku. Dan bahkan yang jahat, teruskan. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, Teruskan. tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal. Apa? Aku- Hukum Taurat.
Ya, dalam hati batin paling kecil ada kendorong yang firman itu bisa menyentuh, bisa mengubah. Tapi ketika kita nggak memberi hati kepada firman Allah, Taurat itu bisa memperkeruh, malah bisa merusak. Ini kita mengatakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu beribadah. Ini sudah, ya ini sekarang jadi polemik di kalangan gereja. Ada semacam ini, ya, dengan teknologi yang kita di zaman canggih ini, iya kan, sehingga mau tidak mau memberikan kesempatan yang benar-benar memang ya tidak bisa melihat karena catatan tulisan Alkitab itu kecil. Tapi ada orang kok, ada orang Alkitabnya kecil yang dibesarkan ukuran kacamatanya, bukan besarnya ini, bukan maksud itu. Ya kan, gak ada kan, saya pakai 150, ya saya minus 150 bisa diukur itu. Ini sekarang tergantung, saya katakan tadi, mari belajar. Jangan sampai kemudian kita terjebak. Ibadah kita ternyata ibadah seperti ahli Taurat, ibadah hanya melihat kekurangan, tidak mendapatkan kebebasan, tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ya, apalagi ada yang kurang pintar sedikit, sebenarnya bukan kurang pintar ya. Tuhan izinkan supaya ketahuan dosa itu. Kita masuk jam 10, tiba-tiba ada status jam 11 sekian, berarti kan masih ibadah. Berarti ibadah buat status itu, bukan pulang ibadah. Happy Sunday all. Iya kan? Berarti kan ibadah pekerjaan ini. Buat Happy Sunday all. Lihat masih jam-jam ibadah. Dia balas sampingnya, thank you all. Berarti sampingnya pun gak ibadah. Datang kepada Tuhan, pas buka saya ini ada monitor kan di sini. Live saya share monitor. Baca pula, thank you all. Berarti sama-sama gak ibadah dong. Iya kan? Ini yang gak ada handphone kayak kita, kelompok-kelompok lah. Ya, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota, sehingga banyak kali pulang beribadah tidak benar. Pulang beribadah malah tidak pakai rohani, tidak berdampak kepada dia yang Tuhan katakan. Pulanglah dan jangan berbuat dosa. Dosa itu masih ada. Ya, 2/4 kita baca mari. Ayat yang ke-4. Ya. Aku manusia celaka. Nah, Paulus mengatakan ini kesadaran yang sangat begitu dalam. Jadi kalau Paulus sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman tapi Taurat, kebiasaan dia mengatakan aku manusia celaka. Ini semua manusia celaka, manusia tidak memiliki pengaruh. Ulang baca. Aku manusia celaka. Ya. Siapakah yang akan melepas aku dari tubuh maut ini? Siapa yang mampu, yang sanggup melepaskan aku dari tabiat-tabiat dosa, dari kefasikan ini, dari Taurat, dari kebiasaan ini? Ulang baca. Syukur kepada Allah, Ya. Allah Yesus Kristus Tuhan. Dengarlah, terima kasih. Ini pengakuan perempuan mengatakan, terima kasih Tuhan, Taurat hanya memberikan di penghukuman, memberikan kematian. Dan Tuhan mengatakan, pulanglah dan jangan berbuat dosa. Ulang baca, syukur kepada Allah, Allah Yesus Kristus Tuhan kita. teruskan. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Terus Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani
selama kita hidup. Maka hidup itu perjuangan. Ya, selama kita hidup sekalipun kita beribadah, maka perjuangan kita adalah jangan sampai kehidupan kita diperbudak oleh hukum Taurat. Ibadah kita karena kebiasaan. Lihat aja orang baca kitab karena kebiasaan, bukan karena kerinduan. Ya, lihat aja orang nyanyi karena kebiasaan. Biar lagunya sedih, datar aja. Tapi kalau makanya kan kata-kata apa? Kalau ada audisi segala macam atau apa kompetisi nyanyi, apa kata juri? Berikan nyawa di lagu ini. Caranya bagaimana ingat yang sedih-sedih. Nah, ini sedih kan? Akhirnya hidup lagi walaupun lagu-lagu lama begitu. Tapi kalau kita tidak mengalami apa yang kita nyanyikan, suruh dulu si Uki lagu cinta, nggak tahu apa itu. Ya, karena dia nggak mengerti keadaan ini. Nah, banyak kali kita semacam ini nyanyi tanpa pengertian. Banyak kali semacam ini. Ya, kita banyak kali nyanyi tanpa pengertian, sehingga berlalu begitu saja. Baca kitab tanpa pengertian, sehingga berlalu begitu saja. Nah, sekarang solusinya apa? Solusinya apa yang membuat perempuan ini mendapatkan jawaban? Tuhan bilang, tidak ada melempar engkau, aku pun. 2 kali Tuhan menuduh, 2 kali perempuan ini tetap tinggal di mana Tuhan itu berada. Artinya apa? Tidak meninggalkan Tuhan sekalipun firman itu menyucikan. Itu sumber kekuatan. Ya, Tuhan bilang, di mana mereka tidak ada melempari, aku pun tidak. Pulanglah dan jangan berbuat dosa. Perempuan ini memanfaatkan kesempatan dengan baik. Dia menghargai waktu-waktu beribadah. Ya, dia menghargai sampai sedikit apapun. Ya, bagaikan tangan Tuhan menelusi hati perempuan ini dengan ketajaman firman, dan dia tidak tinggalkan Tuhan. Itu proses terjadi kemurahan Tuhan. Ya, sehingga berlaku kasih Tuhan berkata, pulanglah, aku pun tidak menghukum engkau. Penghargaan kita kepada Tuhan, ya, penghormatan kita kepada Tuhan, itu akan memberikan kita kemenangan, memberikan kita kebebasan. Selama kita beribadah karena Tuhan, dimanapun, ya, dimanapun. Seperti yang saya katakan waktu yang lalu, saya pernah ibadah di satu gereja, lihat kondisi gereja itu, ya, dengan interiornya, eksteriornya, dengan full musiknya, dengan enaknya ibadah. Saya bilang sama teman saya di samping, kalau kayak gini kok masuk ke surganya kita ya. Karena saya merasakan bagaimana suasana ibadah, firman Tuhan disampaikan begitu memberkati. Tapi belakangan ada beberapa orang jemaat tinggalkan gereja itu. Coba saya pikir kurang apa coba? Udah di pusat kota besar, ya kan, jemaat sudah mencapai hampir mendapati ratusan, janganlah ribuan. Ya, orang-orang hebat ada di sini, tapi kok bisa tinggalkan? Coba. Ini ketika apapun alasannya, ketika ibadah tidak mencapai, tidak bisa bertemu dengan Tuhan, ibadah karena kebiasaan, ibadah bisa membosankan. Tidak membuat orang itu bisa berubah. Ya, tidak menjadikan dia berubah. Matius pasal yang ke-19 kita baca ayat 16. Kita baca Matius pasal 19 ayat 16 kita baca. Matius pasal 19 ayat yang ke-16. Iya. Orang muda. Iya, 16 mari. Orang muda yang kaya. Iya. Ada seorang datang kepada Yesus. Ada seorang datang kepada Yesus, mengikuti Yesus kan? Dan berkata, Iya. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat? Perhatikan, perbuatan baik apa yang mesti kulakukan, terus kan? Untuk memperoleh hidup yang kekal.
mendapatkan keselamatan. Teruskan. Jawab Yesus, Iya. apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku Terus. tentang apa yang baik? Teruskan. Hanya satu yang baik. Iya. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, Dengan jika engkau ingin masuk hidup yang kekal, teruskan. turutilah segala perintah Allah. Teruskan. Kata orang itu kepadanya, Iya. perintah yang mana? Coba, dibilang perintah yang mana? Hukum keberapa? Teruskan. Kata Yesus, Iya. jangan membunuh, Terus. jangan berzina, Teruskan. jangan mencuri, Teruskan. jangan mengucap saksi dusta. Teruskan. Hormatilah ayahmu Terus. dan ibumu, Terus. dan kasihilah sesamamu manusia Teruskan. seperti dirimu sendiri. Teruskan. Kata orang muda itu, Apa kata orang muda? Teruskan. semuanya itu telah kuturuti. Tidak satu pun yang tidak kulakukan, semua suruh kerjakan. Teruskan. Apalagi yang masih kurang? Teruskan. Kata Yesus kepadanya, Ya. jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin, Terus. maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dengar baik. Kalau semua sudah kukerjakan tanpa cacat satupun, jika ingin sempurna, juallah apa yang kau miliki. Teruskan. Ketika orang muda itu mendengar Ketika mendengarkan perkataan itu, teruskan. perkataan itu, Terus. pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ya. Perhatikan baik. Dia pulang dengan kenapa? Dia melakukan Taurat bukan dengan kasih. Sebab tidak mudah berbuat kalau bukan karena kasih. Dia pulang dengan sedih. Tuhan bilang kepada perempuan, pulanglah dan jangan berbuat dosa. Kasih yang besar menutupi seluruh pelanggaran. Jadi kalau ibadah kita selalu tidak berbuahkan kasih, kita ibadah bukan karena kasih, kita baca firman bukan karena kasih, kita berdoa juga bukan karena kasih, dengan baik. Tidak jauh beda. Banyak kali orang pulang beribadah sedih dan kecewa karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Ya, perhatikan maksud. Ini kegagalan sama Tuhan hari ini. Ketika kasih itu sudah mulai hilang, ketika cinta mulai hilang, lupa dari mana dipanggil oleh Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang bangga dengan kepemilikannya, sehingga dia akan menghakimi orang lain. Ya, merasa diri hebat, merasa apa yang dikerjakan itu karena dia, bukan karena kekuatan dari Tuhan. Sekalipun dia merasa dia orang-orang beribadah, ya, sekalipun dia merasa orang beribadah, ketika tidak diuji Tuhan mengatakan, jika engkau ingin sempurna, juallah harta milikmu dan datanglah kepada. Sebenarnya kalau dia mengerti, yakin sebenarnya Tuhan bisa mampu berikan jauh dari apa yang dia berikan kepada orang lain. Ya, perhatikanlah. Lihat aja kalau orang tidak bekerja dengan kasih. Ya, waktu dia lihat dulu orang menggiling cabai bukan karena kasih. Udah habis pun nanti batunya cabai itu digiling terus sampai cabai itu warna merah jadi warna hitam. Karena udah digiling, habis semua gilingan batu itu sampai kita dikerjakan. Ya, ketika dikerjakan bukan karena kasih. Ya, lihat aja. Seringkali kita lihat semacam itu kan. Orang kerja bukan karena kasih, bukan karena mengingat kemurahan yang Tuhan berikan. Ya, ulang baca lagi ayat yang ke-22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, ya, pergilah ia dengan sedih. nah, pergilah ia dengan sedih. Ya, ketika dia tahu dia memiliki keterikatan dengan kekayaan itu, sehingga pulang dengan sedih. Pulang dengan sedih karena apa? Dilakukan bukan karena kebiasaan. Ya, saya katakan tadi ketika ibadah kita ibadah karena kebiasaan, kita kan sibuk dengan seperti kata kita,
Ya, selumbar di mata orang bisa dilihat, baru di mata enggak dilihat. Tapi kalau karena kasih, coba karena kasih saudara. Lihat aja orang bicara karena kasih. Ya, sekarang banyak kali orang sudah meninggalkan kasih, sudah merasa ini. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 3 kita baca mari. 1 Korintus 13 ayat 3 kita baca mari. 1 Korintus pasal 13 Ya. ayat ketiga. Ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Nah, sama dengan anak muda tadi, sekalipun dia bisa membagi-bagikan segala-galanya, dia bisa berikan segala-galanya, teruskan. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, teruskan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Tetapi kalau dilakukan bukan karena kasih, teruskan. sedikit pun tidak ada faedahnya. Makanya anak muda ini pulang dengan sedih. Tidak dikerjakan karena kasih. Apa definisi kasih? Kasih itu membutuhkan banyak pengorbanan. Kita korbankan perasaan kita segala macam demi orang lain bisa tertolong. Kan gitu. Kan love need sacrifice. Cinta membutuhkan pengorbanan. Coba kalau kita cinta sama Tuhan, kita bisa terwaktu baca kitab jam berapa? Kalau cinta kita kepada Tuhan, ya kita bisa atur waktu yang paling baik, ya sampai kita bisa melihat Tuhan dengan doa kita kepada Tuhan. Ingat bahwa walaupun kuserahkan tubuh untuk dibakar, kalau dikerjakan bukan karena kasih, maka dikatakan tidak berdampak apapun. Tidak berdampak. Ulang baca mari ayat 3 mari. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Kita bagi-bagi. Ya, kita bagi-bagi segala apa yang ada pada kita berikan kepada orang. Tetapi kalau bukan karena kasih, bukan karena anugerah kemurahan Tuhan, tidak sedikit orang kecewa. Ya, tidak sedikit orang kecewa. Ulang baca. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, Ya. bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Teruskan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Dengar Pak, itulah yang dikerjakan ahli Taurat. Mereka tahu kekurangan perempuan ini, tapi bukan karena hanya untuk apa? Lempari batu sampai mati. Tuhan bilang, aku pun tidak menghukum engkau. 13 ayat 13 mari. ayat yang 13. Iya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Demikian tinggal. Ya, ulang baca mari demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Teruskan. Yaitu iman, Terus. pengharapan, Terus. dan kasih. Teruskan. Dan yang paling besar Dan yang diantaranya paling utama ialah kasih. biar kita punya iman hebat iman kita ini. Apa yang kita bahkan yang kita omongkan, bahkan yang kita mimpikan pun jadi hebat. Kita punya pengharapan hebat. Tapi kalau dilakukan bukan karena kasih, tetap dikatakan pulang dengan sia-sia. Iman harap kasih yang paling tinggi ialah karena apa? Kasih tidak mengharapkan segala ya. Kasih itu tidak menuntut. Kasih itu tidak membesarkan apapun. Tidak ada, ya, nggak ada sesuatu. Coba kalau kita karena kasih, dikatakan kitab Kidung Agung, air yang banyak tidak dapat memadamkan nyala api cinta. Ya. Coba kalau kita ibadah karena kasih, ada di jemaat datang dari jauh dan sebagainya. Ya, kalau sudah datang beribadah karena kasih, kita tahu kok keadaan jalan itu kurang cocok sebenarnya. Ya, apalagi sekarang ada kita dikasih pilihan ibadah online, rasanya pilih ibadah online. Tapi kalau kita ingat kasih Tuhan yang besar kepada kita, rasanya kita kerjakan tidak ada apa? Amin.
Kan gitu. Kalau kita ingat pengorbanan itu luar biasa kepada kita semua, nggak ada apa-apanya. Dan rasanya malu kita mengomongkan apa yang kita pernah kerjakan. Ini banyak kalau sekarang lupa. Tuhan tegur jemaat di Efesus. Aku tahu pekerjaanmu segala macam disebut, tapi aku punya keberatan dengan engkau. Engkau sudah meninggalkan kasih semula. Ya kan? Meninggalkan kasih semula. Ini yang banyak saudaraku. Tanpa tidak kita sadari, banyak kali ibadah kita terjebak dengan ibadah orang. Ibadah kebiasaan. Melayani karena kebiasaan, sampaikan firman seperti saya pun karena kebiasaan, menyanyi karena kebiasaan, datang ibadah pun karena kebiasaan. Akhirnya kita lupa, terjebak dengan apa? Seperti Taurat, hanya semula kekurangannya orang dan tidak memberikan solusi kepada orang. Jadi kalau kita tahu saudara kasih Tuhan besar yang sudah Tuhan curahkan kepada kita, malu kita mengomongkan prestasi kita, malu kita mengomongkan sekalipun mungkin bicara keberhasilan, karena cinta begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita. Coba, seandainya kita berumur tentang bahasa ini, siapa kira-kira orang bisa melepaskan? Tidak ada. Masa yang sibuk teriak, lempari batu sampai mati. Ya, ayat mengatakan tentang bahasa, ada bukti dan sebagainya. Ada ayat yang jelas menghukum Musa, orang yang lempari batu sampai mati. Tidak ada celah bagi perempuan ini, bisa selamat. Terus kemudian perempuan mendapatkan kemurahan Tuhan, dia diampuni Tuhan, diberikan kesempatan. Dan ketika dia pulang, dan pulangnya dia dan kembali ke dosa semula, saya mau pertanyakan, apalah kira-kira yang bisa dibalaskan perempuan kepada Tuhan? Ini seringkali kita alami. Firman membebaskan, memberikan kita kesempatan, tapi kita tidak tahu makna apa ibadah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ketika ibadah kita bukan karena kasih, ibadah tidak menjadi kebutuhan, sehingga kita tidak beda seperti ahli Taurat, datang beribadah sekalipun tak firman Allah, hanya untuk menunjukkan dosanya orang. Paulus mengatakan, iman harap kasih yang paling utama ialah ya, di mana kenanya kasih? Ketika itu menjadi pengalaman. Perhatikan ini. Ketika saya katakan tadi satu nyanyian akan menjadi nyanyian yang hidup. Ketika nyanyian itu mengena, ada cerita nih Pak Gaul cerita. Ya kan? Ketika lagu itu ada cerita yang masih hangat, iya kan? Dan saya tadi kenapa saya agak sedikit terhanyut dengan lagu itu. Saya tahu orang ini juga teman masa muda ini. Betul kata Pak Gaul. Dulu saya kira dia tidak polisi. Ya walaupun kami beda gereja, ya asal ketemu manggil saya dulu. Oh itu. Pernah ada acara di rumah mertua saya bilang, "Rubah, ini tulangku, berarti opungmu ini katanya." Saya bilang, "Iya pung," gue bilang, "jangan gitu loh om." Bayangkan, tulangnya mertuaku aja bilang aku om. Banyak. Dan seminggu sebelum, 2 minggu atau seminggu sebelum Tuhan panggil, dia telepon saya. Ya. Dia bilang, "Apa kabar Pak Purba?" Saya bilang, "Baik-baik Pak Gembala." "Kenapa?" "Aku udah gak berubah lagi, udah aku lepaskan, gak cuci darah lagi aku, udah sembuh." "Oh puji Tuhan lah." "Puji Tuhan." Saya bilang, "Ada aja Pak Purba yang sakit."
yang stroke, yang apa, yang mau mati, bawa berkeduakan. Gak ada pula mau mati waktu itu. Ya saya bilang, ya nanti lamanya, iya pokoknya teleponan kita ya. Saya ada masuk di grup gereja di Tebing, akhirnya saya kasih lagu telepon itu. Tolong lu Pak Pendeta, aku judul lagu ini. Gimana caranya? Saya kasih terus itu. Makanya pas hari Minggu Pak ya, pas Minggu saya lagi istirahat, saya lihat di grup kami, saya lagi, betul Pak, iya. Nah, pas nanya tadi. Jadi ketika ada satu cerita di lagu itu, kita akan ikut. Otomatis cinta kita akan muncul, perasaan kita akan keluar di situ. Sama dengan beribadah, saudara. Kalau ibadah kita bukan disertai dengan pengalaman, firman menyucikan, firman bisa mengubah. Sehingga banyak kalau orang beribadah menjadi ibadah Torah, ibadah kebiasaan. Lama-lama ibadah itu membosankan, tidak menjadi solusi. Kenapa? Di mana yang salah? Di Torahnya, di tradisinya. Bahasanya ibadah itu kesempatan kita mendapat berbagai macam kemurahan dari Tuhan. Tidak ada yang lain. Alkitab memberikan kepastian. Ibadah mengandung janji. Saya makan sampai detik ini karena ibadah. Saya punya jaminan karena ibadah, bukan dari yang lain, saya full timer. Jadi ketika ibadah itu karena Torah, gak memberikan kelepasan kepada kita sekalian. Mari belajar. Saya katakan dari awal, makna apa yang kita petik dari kitab pasal 8 Yohanes. Ketika ibadah itu karena ibadah sibuk dengan wabah ini. Ya, kita bertahan dengan kelemahan orang lain. Ya, Kidungan 8 ayat 6 kita baca. Kidungan pasal 6 ayat 8 kita baca. Kidungan pasal 6 ayat yang ke-8. Ya. Permaisuri ada 60 selir, 80. Ya. Dan darah-darah itu terbilang banyaknya. Ayat yang ke-6. Taruh aku 8. Kidung pasal 8 ayat yang ke-6. Iya, iya. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Tempatkanlah aku seperti meterai pada. Mari taruhkan firman Tuhan ini seperti seharga hati kita. Ya, menjaga seperti menjaga hati kita. Ulang baca mari. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Teruskan. Seperti meterai pada lenganmu. Seperti meterai pada lenganmu. Teruskan. Karena cinta kuat seperti maut. Teruskan. Kegairahan gigi seperti dunia. Teruskan. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Terus. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Air yang banyak tidak dapat memadamkan nyala api. Ya. Kalau kita tahu cinta Tuhan besar kepada kita, tidak ada. Sebenarnya kalau kita baca ini, rasanya nggak logika. Mana ada api nggak padam karena air? Misalnya maaf ada terbakar rumah, ya kan diturunkan sampai 20 pemadam, nggak tambahkan sampai tapi kekuatan untuk membuktikan betapa dahsyatnya korban Kristus. Ulang baca air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Air yang banyak, jadinya tidak ada penghalang apapun yang bisa memadamkan nyala api cinta kepada Tuhan. Saya katakan tadi, bagi orang yang berjuang beribadah, kalau dia tahu cinta Tuhan, kasih begitu besar, dia malu bicara tentang kelemahan ini. Saking besarnya cinta Tuhan kepada dia. Nggak ada terpadamkan. Biar apapun. Ya. Biar apapun sudah. Jangankan lagu rohani. Kalau kita dengar lagu-lagu dunia tentang cinta, rasanya kan melebihi kemampuan. Kan gitu lagu lama. Gunung tinggi
bola, laut seberang ku lewati, terus demi cintaku padamu, bola. Aku jawab ya. Orang Medan, dia nggak lahir zaman, masa nggak tahu. Ya kan, lagu orang Medan itu tiba-tiba artis Jakarta bola. Coba gunung tinggi di daki, lautan luas di seberang, demi cintaku padamu, bola. Lucu juga nama Jack bola ya. Aku mencintaku bola, katanya. Hidup bola. Ya kan? Ketika mereka menikah, berkali gol ketika ada bola. Ya kan? Dunia aja mengekspresikan rasa cinta itu, rasanya nggak masuk akal. Ya kan? Nah ini air yang banyak tidak dapat memadamkan nyala api. Amin. Jadi kalau karena iri hatinya, sakit hati orang, kata-kata orang kepada kita, cinta kita kurang kepada Tuhan, luar biasa. Iya kan? Ada gitu, nggak mau ibadah di situ, kenapa? Ada di situ dia. Coba, berarti kita nggak seperti lagu boleh itu, ya kan? Pokoknya selama di situ dia nggak ibadah. Di mana ibadah? Dicari yang ada bolanya lah. Lapangan bola lah. Ya kan gitu. Asal nampak ku depanku pula dia berdiri dulu, pas di depan itu. Ku ginikan kepalaku, sengaja gini kepala. Kayak tahu dia di belakang, mana tahu dia di belakang. Kau datang terlambat. Tapi karena hati sudah nggak seret, nggak enak, yang baik pun terasa nggak baik. Begini kan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai pun nggak bisa menghanyutkan. Luar biasa, saudara. Kita belum melalui sungai, masih gerimis, masih gelap begini kan. Lihat jam 10:30. Tuhan, semoga lah hujan. Hujan pula. Ya, hujan dan kelepas hujannya bukan malah hujan, banjir. Terpaksa aku kebanjiran karena kita minta itu. Saudaraku, betapa kuatnya nyala api cinta tidak akan terpadamkan oleh apapun. Jadi banyak kasih sekarang Tuhan ibadah bukan karena kasih, karena karena kebiasaan. Coba karena kasih. Saya bilang sarankan kita jangankan lagu dunia. Lihat kan lagu dunia kalau menyanyikan lagu. Ya, hebat loh kan. Karena mereka punya karunia kan, menggambarkan cinta itu. Ya, siapa nonton film ini semalam? Ini sudah minuman. Nonton yang baik, enak kan? Besar kan suaranya. Nanti aku kan mau pulang kau. Ibunya mewek mau pulang. Aku aja nontonnya waktu ngomong si itu bau dia katanya boleh istri enggak tahu bunyi. Ya kan? Itu hebatnya produser membuat film. Ya kan? Waktu tentang yang ini dan kurang harus yang jajah beli pulang. Ada kuliah di status di Facebook mewek nontonnya pengen pulang. Ada yang bilang nama si Rondo minum katanya. Mungkin ibadah gitu nggak ya? Ini ibadah begini terus khotbah dibagikan. Terima kasih Tuhan, itu bagaimana? Kalau lagu dunia, film dunia langsung kita di situ.
Bila perlu kita foto apa kita air mata kita setetes membuktikan kita sedih nontonnya. Aku itu ceritakan sama ini. Ya. Jadi ketika ibadah tidak karena akhirnya ini apa aja kita ngomongkan, oh enggak bagus ini, enggak jadi berkah. Sehingga pulang seringkali sedih. Ini sudah. Saya kata coba kalau kita tahu di pengorbanan kita ke Tuhan ini, kita ingat pertama kali kita ditangkap pengejaran ini, mati pun kita mau. Enggak makan pun demi pekerjaan Tuhan kita mau. Apapun kata orang kita enggak pernah pikirkan. Yang penting kita bisa beribadah. Tuhan bilang kepada jemaat Efesus, engkau meninggalkan kasih semula. Apa kata Pastor? Kembalikan ke Tuhan pada kasih itu. Kasih di mana engkau memberikan kesempatan berkata pulanglah dan jangan berbuat dosa. Firman berikan kita kelepasan. Manusia, saya tahu masalah kita berat, beban kita begitu banyak. Dan pastikan masalah tidak mematikan, memadamkan cinta kita kepada ulang baca. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Ya. Sungai-sungai tak dapat mengalirkannya. Terus kan? Sekalipun orang memberi segala harta benda. Mana jika ada orang memberikan harta benda demi memadamkan cinta, terus kan? Untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Dengan apa? Mari, Tuhan ingin supaya ibadah kita hari ini ibadah terus diperbaharui. Jangan sampai ibadah kita menjelang Tuhan datang. Kali kedua, yang kita banggakan malah tradisi, kebiasaan kita, pencapaian kita, kemampuan, kekuatan menyampingkan kepada Kristus. Dengan apa? Tidak sedikit orang kecewa hanya karena daging perasaan. Ayat terakhir kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 kita baca mari. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 kita baca. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 kita baca mari. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Dalam kasih tidak ada amin. Tidak takut kita minta maaf. Itu kasih. Ya, dalam kasih tidak ada ketakutan. Saya katakan tidak takut berarti tidak gengsi, tidak mempertahankan. Apalagi ya kalau kita mengetahui betapa besarnya anugerah kasih Allah yang sudah memberikan kita kesempatan menolong, menebus, memerdekakan kita, memberikan kita kekuatan, menjadikan kita menjadi manusia baru. Ulang baca. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, dalam kasih tidak ada ketakutan. Teruskan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Kasih yang sempurna akan mematikan. Tuhan mau supaya hari-hari ini kita mendapatkan kemurahan Tuhan, mendapatkan kebaikan dari Tuhan, sehingga kasih dari Tuhan terus mengalami pribadi kita sampai Tuhan datang pada kali itu. Bersama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Tidak ada yang memisahkan kita daripada kasih Allah. Sekalipun maut bahkan keteranjangan. Jikalau kita mau mengetahui harga ketebusan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang dapat memisahkan dari kasih-Mu Tuhan? Haleluya.
mati pun untuk Engkau siap Tuhan, atau tidak makan pun demi Engkau siap Tuhan, dicaci maki pun demi Engkau siap Tuhan, dibuang sekalipun demi Engkau aku siap Tuhan, enggak dianggap sekalipun demi Engkau aku siap Tuhan. Tapi ketika dengan berjalannya waktu, dengan berbagai macam pergumulan penderitaan, rintangan datang, kita mulai lupa apa yang pernah kita omongkan, sehingga kita tidak sadar ibadah itu sudah ibadah tradisi, ibadah kebiasaan, asal beribadah, asal baca firman, asal berdoa, asal bernyanyi dan sebagainya, bukan karena kasih yang begitu besar, bukan karena pengorbanan Tuhan yang begitu besar lagi. Kita tidak saling terjebak seperti orang Farisi. Kita repot, sibuk dengan dosa orang. Kita iri dengan kebersihannya orang lain. Kita gagal beribadah karena ada orang lain mungkin di gereja itu dan sebagainya. Tuhan mau tanya, tidak ada melempar engkau? Tuhan bilang tidak. Berapa mengatakan tidak. Bukan Tuhan tidak tahu masalah perempuan ini. Bukan juga Tuhan melegalkan, mensahkan dosa perempuan ini. Tapi Tuhan mengatakan pulanglah dan jangan berbuat dosa sejak dari sekarang. Maukah kita pulang dalam kondisi Tuhan sudah memperdamaikan kita, Tuhan sudah selesaikan sakit hati kita. Sekalipun mungkin sakit yang dikerjakan kepada kita, sekalipun mungkin kecewa kata-kata yang sempat diomongkan kepada kita, tapi dialah Tuhan yang sudah mati kepada engkau. Dia berkata, ya Allah, ya dalam masalah, jangan lupa cipta mula-mula kepadamu pertama kali kau ditolong. Jangankan makan, jangankan berpakaian, jangan sedikit berkat yang kita miliki, nafas ini pun Tuhan yang memberikan. Untuk kita kembalikan kepada Tuhan. Betulkah pujian ini tidaklah yang akan memisahkan kita daripada kasih Allah? Katakan Tuhan, sekali kau tangkap aku di perjalanan ini, biar sampai Tuhan Engkaulah matiku Tuhan, Engkaulah pengalaman kedosaan. Naikkan dua lagi, sehingga nyanyikan kau. Tiada satu seperti Kau, Yesus. Kau pastikan tidak ada, memang tidak ada yang bisa melebihi kasih kepada dalam
membanggakan diri kami. Sebab betapa tidak ada apa-apanya kami dibandingkan dengan kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah yang sebentar akan kami terima. Kuduskan kami, ampuni, suci kuduskan layakkan kami, baik yang menerimanya, bahkan juga yang membagikan Tuhan. Baik kami di gedung gereja umat-Mu, di tempat masing-masing juga Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut korban Tuhan dengan ucapan syukur. Kami syukur doa, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita naikkan kembali menjadi kita akan menerima pembagian dari Tuhan. Biarlah anugerah-Mu, kemurahan Tuhan tetap berlaku kepada kami, menolong memulihkan kami Tuhan. Demikian juga Hamba berdoa buat keadaan umat-Mu yang dalam kondisi sakit, termasuk juga keadaan Bapak Utama Tuhan dalam kondisi sakit. Berikan kesempatan dari Engkau, berikan kemurahan dari Tuhan. Katakanlah kasih sayang Tuhan, katakanlah kasih mula-mula dengan cahaya kepada dia. Kami percaya tidak mungkin bagi akal budi kami, Tuhan bisa mengerjakannya, dan mungkin bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama kita menjunjung tinggi punya Tuhan dan kita dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kalau telah satu, maka kita sekalian banyak satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Bersama-sama kita makan dalam nama Tuhan Kristus. Bersama kita menjunjung tinggi darahnya Tuhan dan kita dengarkan firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kita jual punya berhala, aku bicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana.
Berterima sendiri apa yang aku katakan, bukankah cara pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus, sama kita di dalam nama Tuhan Kristus. Berterima kasih banyak untuk seluruh anugerah kasih sayang perhatian Tuhan sejak awal ibadah sampai di dalam akhir. Nama-Mu yang Dia muliakan Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kami juga persembahan berharum yang bisa menyukarkan hati Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sumber doa, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, dan kita berikan persembahan kepada Allah. Selamanya
tinggal lagi itu oleh kami Tuhan. Bikin pulangkan kami ini segala baik. Baik karena tinggal di pastori umat Tuhan sekitar sebulutu bahkan juga ada di lebih tinggi bahkan juga di Pangkalan bahkan dimanapun sampai di Jepang. Tuhan tolong kami, Engkau perhatikan, Engkau jaga, bungkus, Engkau lindungi kami bagaikan biji matamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Pulangkan kami dengan segala baik dan yakinkan firman yang besar memberkati nikah kami, nikah bahkan pekerjaan kami. Karena kami mendekatkan jadi manapun Tuhan memberkati kami. Juga Tuhan buat Mama Yuki Tuhan yang sekarang genap 26 tahun, Tuhan menunjukkan anugerah kasih sayang-Mu. Semakin tambahkan tanggung jawab, berikan semakin rohani, berikan semakin dewasa Tuhan, bahkan terus semakin Kau jagai nikah rumah tangganya. Juga buat putri yang cantik yang Kau anugerahkan menjadi semakin Tuhan pelihara, anak yang bijak terus bahkan jaga kesucian mereka. Baik juga suami Tuhan Bapak Yuki yang ada di Jepang, Tuhan juga menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulangkan kami dengan segala baik dengan anugerah kebenaran Tuhan. Kekasihku sekalian, terimalah berkat yang dicurlimpahkan dan persekutuan daripada Allah Bapa, daripada Roh Kudus memberkati kami, menganugerahkan kebaikan kebajikan menjadi milik kepunyaan kami sejak hari disebabkan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Semenjak berkat-Mu kami terima, kami berdoa, haleluya, 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 amin. Shalom.